Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan saat ini kita boleh berkumpul, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami sudah datang ke rumah-Mu. Kerinduan kami adalah ingin memuji memuliakan Tuhan. Sukacita kami biarlah terus Tuhan berlimpah-limpah. Hadirat-Mu dipenuhi oleh puji-pujian dari anak-anak-Mu di muka bumi ini. Kiranya nama Tuhan yang boleh kami tinggikan. Karena Engkau adalah baik bagi kami. Setiap saat selama 1 minggu ini penyertaan Tuhan tak pernah berhenti. Selalu hadir di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Baik itu di dalam kehidupan rumah tangga bersama anggota keluarga kami, maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu tak pernah berhenti bagi kami. Layakkan kami Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami ingin bergembira. Terlebih Tuhan akan utus hamba-Mu yang akan memberitakan sabda Tuhan. Kiranya telinga kami boleh mendengar dengan baik. Hati kami terbuka ditaburi oleh sabda-Mu ini Tuhan. Bahkan Tuhan pulang dari rumah-Mu ini Tuhan, muka kami berseri-seri. Kami bawa ke dalam kehidupan rumah tangga kami sehari-hari. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap melayani-Mu, berkati mereka baik itu penerima tamu dan kolektan, maupun juga pemimpin pujian dan para penyanyi singer, tim pemain musik, penari tamborin, tim multimedia. Kami siap saat ini melayani Tuhan. Semua yang boleh bersama-sama dengan pemimpin pujian, kami ingin bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kiranya ruangan ini Tuhan Engkau boleh berkati, sehingga konsentrasi kami saat kami mendengarkan sabda-Mu, kami tidak lagi dialihkan oleh segala sesuatu yang mengalihkan pandangan dan pendengaran kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan melayani, beribadah untuk pagi ini. Engkaulah Tuhan yang boleh bertakhta di tengah-tengah puji-pujian kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kita boleh berada di tempat ini kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik buat kita, dan selalu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lalui, yang kita hadapi. Dan kita naikkan pujian ini, ku cinta Kau, rahmat-Mu itu nyata. Dan sepanjang hidup kita, Tuhan itu setia dan Tuhan itu selalu baik. Sehingga biarlah dari dalam hati kita selalu ada kerinduan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia.
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kita, Tuhan itu selalu baik. Kita ingin selalu memuliakan Tuhan, besarkan kebaikan Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, bangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Suaramu tuntunku lewati api, tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Maksudku Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Benar Tuhan, Kau selalu setia. Kau selalu beserta dengan kami. Kau selalu menuntun kami. Kau selalu berada di sisi kami. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku
running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my life I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga karena kami memiliki Engkau Allah yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu segalanya buat kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dan sepenuhnya kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam segala perkara, dalam setiap hal yang kami hadapi, yang kami lalui, kami percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di situ. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau bekerja melawat setiap kami tanpa terkecuali. Baik kami yang di atas juga untuk ibadah anak-anak di bawah. Terima kasih Bapa, kami ingin memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin. Shalom. Ya, kita percaya bahwa ada kebaikan Tuhan. Amin. Coba katakan kanan kiri depan belakang, Tuhan Yesus baik. Ya, kita naikkan ini ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Untuk
mengalami kebaikan Tuhan, tapi mungkin sebelah kanan kiri kita ada sesuatu ya. Mari kita senggol. Katakan Tuhan Yesus baik ya, depan belakang. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kiri sampai semuanya tersenyum. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Biarlah kita selalu ingat ya, apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus itu baik dan itu menjadi kekuatan buat kita. Amin. Terima sukacita dari surga yang menjadi kekuatan dan jiwa. Ya, kita dapat merasakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Tuhan ada dalam hati kita, Tuhan ada dalam hidup kita. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak berimu, sukacita surga nyata penuhi kita, penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada dalam hati kami. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Tidak akan kita ragu, karena Tuhan yang menjamin hidupku.
Ya Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan naikkan dengan penuh sukacita dan semangat. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membela ku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji Dahulu, sekarang, sampai selamanya, janjinya tak pernah berubah. awalnya semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membela ku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang luar biasa. Walaupun kita menghadapi badai yang menerpa dalam hidup kita, tapi tangan Tuhan yang selalu mengangkat kita tinggi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Begitu besar kasih-Nya Tuhan buat kita. Dia berikan anaknya yang tunggal. Karena Tuhan itu sangat sayang sama kita. Biarlah kita selalu ingat, mengingat kasih-Nya. Kasih-Nya itu yang mengubahkan hidup kita. Kasih-Nya yang selalu ada. Karena Tuhan Yesus itu baik. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Nya menyelamatkanku.
pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang sudah menebus kita. Kasih Yesus bagiku. Dengan darahnya yang sudah tercurah, Dia yang menyucikan kita, Dia yang juga menjamah dan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri-Mu Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosa. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosa. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ingat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang sampai mengorbankan diri-Mu sendiri untuk kami, untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Bagaimana Engkau sudah menunjukkan bagaimana melayani kami dengan kasih, dengan mengorbankan diri-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, pagi ini kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan suara-Mu, khususnya bagaimana kami akan bicara mengenai bagaimana melayani dengan kasih. Biarlah kami mau
Engkau menjadi patron kami, menjadi teladan kami, menjadi contoh kami. Bagaimana melayani dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari baru, minggu baru yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan jika sebentar kami akan dengar suara-Mu, mari sucikan, kuduskan hati, pikiran kami. Biarlah hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setiap apa yang disampaikan hamba-Mu boleh sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, menguatkan, meneguhkan, menegur kami, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, dan kami mau siap mendengar suara-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom. Kesempatan pertama di tahun ini rasanya membawakan renungan di tempat ini. Thank you Pak Gembala. Sebelumnya saya nanti minta maaf lebih dahulu karena nanti saya harus meninggalkan gereja ini setelah selesai membawakan renungan. Bisa minta tolong? Nah, saya hari ini nggak bawa apa itu namanya klikernya, jadi tolong multimedia bisa bantu saya ya, langsung klik-klik saja ya. Sip. Pagi ini kita bicara mengenai melayani dengan kasih. Terambil dari Lukas pasal 10 ayat 30 dan 35, sebuah perikop ayat yang sangat kita kenal. Tolong ayatnya bisa di... Yes. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lawi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, belum selesai Bapak, saya belum selesai baca. Ia melewatinya dari seberang jalan, sekarang boleh. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kelitih tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ketika saya terima tema ini, sebetulnya ada beberapa cerita di Alkitab yang saya bisa sampaikan yang berbicara bagaimana melayani dengan kasih. Misalnya, saya bicara mengenai tentang perempuan Samaria yang ditemui Yesus di sumur Yakub. Bagaimana Yesus dengan sabar menunjukkan dosa orang ini dan kemudian melayani dia sehingga orang ini akhirnya bertobat dan kemudian jadi saksi buat penduduk kampungnya. Saya juga bisa bicara mengenai seorang perempuan yang seorang perempuan yang ketahuan berzina. Bagaimana dia sudah mau dilempari batu oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi Yesus malah bilang, dosamu sudah diampuni, jangan bikin dosa lagi. Atau seorang yang sudah 38 tahun di kolam Bethesda yang lumpuh dan tidak bisa sembuh. Dan ketika Yesus datang, Yesus memberikan harapan dan menyembuhkan orang ini. Tetapi yang saya tertarik adalah kisah ini. Buat saya kisah ini, kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati, the good Samaritan adalah contoh terbaik. Bagaimana kita melayani dengan kasih. Tentu contoh terbaik paling utama adalah tadi yang kita sudah nyanyikan. Ingat kasihnya bagaimana Yesus sudah melayani kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk kita. Nanti saya akan bahas mengenai kaitan antara orang Samaria yang baik hati ini dengan Yesus. Nah, pagi ini sebelum kita menginjak itu, saya ingin kita lihat, saya sudah do research mengenai kisah ini. Kita lihat dulu latar belakang daripada kisah ini. Ya, tadi dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini orang Israel, orang Yahudi, jadi anak Tuhan. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Sebetulnya kalau dari sisi dari sisi peta, ya Yeriko itu ada di bawah sebetulnya. Tapi jalannya turun, nanti kita lihat. Tapi yang paling utama adalah bagaimana orang yang sudah jadi pilihan Tuhan, orang Israel ini malah turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan yang kemudian kita tahu apa yang terjadi dengan dia. Nah itu yang kita mau lihat dulu, sebelum nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Tolong diklik sekarang. Kita sekarang lihat facts-nya, fakta-fakta mengenai Yerusalem, Yeriko, dan orang ini. Tolong diklik lagi aja. Yes, terus silahkan. Nah, terus semua aja langsung supaya cepat aja. Gitu ya. Saya kasih perbandingan supaya kita tahu dalam bahasa Inggris, tapi saya percaya kalian semua bisa bahasa Inggris kan. Yerusalem itu adalah kota yang terletak di bukit kira-kira 750 meter di atas permukaan laut. Itu Yerusalem. Sementara Yeriko itu kota yang ada di lembah dan ketinggiannya itu 250 meter di bawah permukaan laut. Bukan di atas permukaan laut, tapi di bawah permukaan laut. Jadi ketika dibilang orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia turun 1000 meter, 1 kilometer dari tempat yang 750 meter di atas permukaan laut dan 250 meter di bawah permukaan laut. Itu salah, bukan ASL tapi BSL. Ya, Yerusalem itu adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Sementara Yeriko itu ketika tembok Yeriko dihancurkan oleh Israel, Yosua pernah mengutuki kota Yeriko ini. Siapa yang bangun kota ini akan mengorbankan anak sulungnya dan ketika dia kemudian bangun gerbangnya mengorbankan anak bungsunya. Kota Yerusalem itu artinya adalah kota yang wholeness itu apa ya? Penuh, dan city of peace, kota damai itu artinya. Sedangkan Yeriko itu fragrance, bau-bauan. Bau-bauan itu bisa bagus, bisa jelek, tapi khusus buat Yeriko, bau-bauannya itu adalah itu. City of Antiquity, kota yang kuno. Jadi bau-bauan yang menunjukkan kota ini kuno. Artinya baunya enggak enak. Kira-kira begitulah, ya. Ngerti ya? Kemudian Yerusalem itu adalah symbol of worship and humility. Simbol daripada penyembahan dan kerendahan hati. Kenapa? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Sedangkan di Yeriko itu adalah simbol kesombongan. Kenapa? Lihat, tembok Yeriko, ketika mereka punya tembok itu, mereka begitu sombongnya, mereka merasa bahwa tembok itu tidak akan pernah bisa runtuh. Ya. Kemudian Yerusalem itu disebut di dalam Alkitab 813 kali, lebih dari semua tempat yang ada di Alkitab. Sementara Yeriko itu adalah tempat kota yang dibangun, diruntuhin, dikuntin banyak banget. Itu tempat yang mungkin paling banyak dibangun dan diruntuhkan di Alkitab. Satunya kota yang paling banyak disebut, satunya kota yang banyak dibangun dan diruntuhkan di Alkitab. So, kita sudah lihat perbandingannya. Nah, ini orang turun seperti itu. Artinya, tolong klik lagi. Terus saja semua dulu. Nah, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dari kota yang sudah tinggi itu. Makanya saya kasih tanda-tanda, malah turun ke Yeriko. Lihat nih. Aduh, Nih, sini nih. Nih Yeriko nih, yang atas itu, Yerusalem, Yeriko di sini. All the way down. Turun terus, ini orang. Ya. Ini orang turun terus, dan melalui apa? Melalui itu, lihat tuh. Melalui padang gurun, padang pasir seperti itu. Jadi jalanan yang sudah pernah ke Israel, Pak Walman pernah ke Israel kan ya. Dari Yerusalem ke Yeriko itu melalui padang gurun, bahkan sampai sekarang masih. Melalui padang gurun, padang belantara yang hampir enggak ada orangnya. Karena itu enggak heran perumpamaan tadi dikatakan dia diserang oleh penyamun, diserang oleh perampok. Kenapa? Karena jalannya memang seperti itu. Gitu ya. Dia turun dari tempat yang tinggi tadi di bukit ke tempat yang rendah di lembah, kurang lebih 1000 meter tadi saya sudah bilang. Oke, silakan lagi. Klik aja terus. Dia turun dari kota yang diberkati ke kota yang terkutuk. Bayangin ini orang Israel, orang pilihan Tuhan, malah turun dari kota yang diberkati ke kota yang tertutup. Dari kota yang penuh damai ke kota yang bau-bauannya itu enggak enak karena kuno. Bayangkan,
Ini orang seperti itu. Dari tempat penyembahan di mana ada bait Allah, seperti kita beribadah hari ini, malah dia pergi ke tempat yang penuh dengan kesombongan. Yang ada tembok Yeriko itu. Dari tempat yang sangat paling dikenal di Alkitab, ke tempat yang paling sering dihancurkan. Nanti maksudnya, ini orang sedang all the way down. Sedang hancur-hancuran, sedang memilih jalan yang tidak benar, karena dia sedang lari dari yang penuh berkat, penuh damai, penuh kota yang tinggi, penuh dengan penyembahan, ke tempat yang salah. Ini orang seperti itu. Dan ketika orang ini seperti itu, dan dia melalui tadi yang dibilang padang gurun tadi, ya, dan dia orang ini jalan sendiri, nggak tahu temannya kemana. Dia sendirian. Orang seperti inilah, tokoh inilah yang kita mau bicara hari ini. Ya, tolong klik lagi. Tuh, ya, dia melalui, fotonya kira-kira seperti itu. Ya, padang belantara, padang gurun seperti itu, sepi tempatnya. Dan orang ini sedang melewati seperti itu. Seperti kita kalau sedang melewati masalah dalam hidup kita dan hidup kita tambah hari tambah kering, ya seperti itu. Ya. Dan orang ini tadi saya bilang all the way down dari 750 ke minus 250, turun terus. Kayak hidup kita. Kadang hidup kita seperti turun terus. Dan apa yang terjadi ketika orang ini seperti itu? Tolong klik lagi. Ketika dia turun, ini yang terjadi. Dia jatuh ke tangan penyamun pertama. Kemudian dikatakan dirampok habis-habisan. Dalam bahasa Inggrisnya, itu perampok ini, penyamun ini, strip his clothes off. Jadi bajunya itu diambil. Jadi dia telanjang sekarang. Di pinggir jalan itu dia telanjang. Kemudian dipukul, dilukai parah. Nggak bisa cuma bisa telentang seperti itu. Kemudian ditinggalkan, sudah jalan sendiri. Ketika tadi jalannya sendiri, sekarang laying down in the ground, ya, sendiri lagi. Nggak ada orang yang bisa nolong dia. Ini orang seperti itu. Kemudian ditinggalkan dalam kondisi setengah mati, half dead, bahasa Inggrisnya. Ini orang seperti itu. Jadi bukan hanya all the way down, tapi orang ini sudah hopeless. Lihat aja, imam dan orang Lewi itu lihat langsung pergi. Hopeless ini orang. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Ketika kita lagi down, kita seperti gak bisa melihat masa depan. Dan semuanya seperti gelap, hopeless. Pada dasarnya, tokoh kita ini, itu seperti kita dan dunia ini sebelum terima Tuhan Yesus. Makanya tadi lagu terakhir ketika ingat kasihnya, saya bilang ya, kita dulu juga seperti itu. Hidup kita all the way down. Gak ada yang bisa nolong kita, gak ada yang bisa bantu kita. Yang kita butuhkan sebetulnya pada waktu itu. Kita butuh seseorang yang bisa nolong kita butuh seseorang yang sesuai tema, melayani kita dengan kasih. Kita sekarang sudah ada di sini, sudah ada di gereja ini, ya. Tapi di luar sana, banyak orang yang seperti ini, yang sedang membutuhkan uluran tangan, yang sedang membutuhkan pelayanan. Dan orang-orang itu kayak orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini. Ada orang-orang yang bisa menolong? Ada seharusnya. Tadi kita sudah baca, ada imam dan orang Lewi yang juga turun melalui jalan yang sama. Bayangkan loh, tadi saya bilang ya, tadi adalah orang Yahudi, orang Israel pilihan Tuhan, malah turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini sama, ada satu orang, ada imam dan orang Lewi. Bukan hanya pilihan Tuhan, ini pelayan Tuhan, malah juga turun dari Yerusalem ke Yeriko.
all the way down juga dua orang ini. Dia melihat jalan itu, melewati jalan itu, dia lihat orang itu lagi terkapar sendirian, gak mampu apa-apa, tapi apa yang dilakukannya? Bukannya datang nolong, tapi malah dikatakan melalui jalan yang lain. Padahal ini orang adalah orang yang kerja di rumah Tuhan loh. Ini orang. Dia ngerti artinya pelayanan bukan? Karena dia melayani di rumah Tuhan. Ya, dia seharusnya tahu bahwa hukum Taurat itu bilang kalau ada orang yang kayak gitu seharusnya dia bantu, dia nolong. Tapi tidak seperti itu. Ini orang malah pergi. Alasannya macam-macam. Mungkin takut. Jangan-jangan perampoknya masih ada. Ntar kalau gua nolong tiba-tiba gua juga dirampok gimana? Bisa jadi kan? Bisa jadi juga dia curiga. Jangan-jangan ini cuma sandiwara. Dia nggak beneran, ini cuma pura-pura aja. Ntar tiba-tiba gua datang, terus tiba-tiba dia bangun, ya, terus ngerampok gua, gimana? Bisa juga bukan? Ya. Apa jalan? Atau dia nggak mau repot. Ntar beneran nih orang memang sudah dirampok, udah tinggal hopeless nih. Tapi kalau gua bantu, nanti gua tambah repot. Gua gini aja jalan sendiri aja gua takut, apalagi bawa ini orang. Ada banyak alasan membuat ahli Taurat, imam dan orang Lewi ini nggak mau bantu orang yang lagi seperti ini. Padahal sekali lagi mereka ngerti arti pelayanan karena mereka melayani di rumah Tuhan. Tapi mereka malah menyingkir. Kalau kita bicara mengenai tema melayani dengan kasih, seharusnya dua orang ini seharusnya yang paling cocok ini. Mohon maaf saya pakai analogi ya Pak Walman ya. Pak Walman misalnya nih, mohon maaf ya Pak ya, saya pakai aman deh kalau Pak Walman dia gak marah sama saya. Mohon maaf nih, tiba-tiba salah satu jemaat di sini nih, tiba-tiba ya mohon maaf nih ya, saya gak ngedoain. Ya, tabrakan, terus terkapar di pinggir jalan, yang nabrak lari. Terus Pak Walman lewat. Terus kemudian dateng aja enggak, langsung cepet-cepet mobilnya digas. Kira-kira perasaan kalian gimana? Ini kejadiannya imam nih kayak gini nih. Kira-kira, ya. Ya, kira-kira seperti itu nih. Ya, contoh lagi. Ini kok imam kan? Ya, contoh lagi nih. Yang tadi pimpin pujiannya istrinya Pak Walman sendiri, nggak boleh dipakai. Yang main musik, yang katanya pelayanan luar biasa, orang Lewi. Setelah Pak Walman lewat, yang main keyboard tadi, ya ini. Juga lewat, lihat, Pak saya pakai pura-pura Bapak, nggak apa-apa ya Pak ya? Nama Bapak siapa Pak? Iya Pak, pakai batik. Siapa? Oh si Mare, Pak si Mare tadi yang ditabrak lari tadi itu. Sudah Pak Walman lewat, namamu siapa? Timothy juga lewat. Ada Pak si Mare. Mumpung dia nggak lihat, gue cepet-cepet pergi deh. Kira-kira gimana Pak si Mare hatinya? Sakitnya tuh di sini gitu ya Pak ya? Ya kan? Bayangkan itu yang kejadian sama imam dan orang Lewi ini. Ya. Ngomong soal kasih, ngomong soal pelayanan, tapi ada orang yang sedang butuh dilayani, dia nggak datang. Malah dia lari. Jadi jangan ngomong soal pelayanan atau melayani kasih, kalau cuma gitu aja sudah langsung lari. Karena kasih itu harus dalam tindakan nyata dengan melayani itu orang. Dan itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Beda sama imam dan, saya nggak ngomong beda sama Pak Walman dan Timothy, enggak loh ya, ini tadi contoh kan ya. Tapi beda sama imam dan orang Lewi ini, ya. Ketika orang ini lihat, sama orang Samaria juga datang sama, ketika lihat kalau yang lain tadi bilang langsung nyimpang, kata Alkitab tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nanti kita bahas soal gini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal tiga-tiganya sama-sama lihatnya bukan. Tadi kita bilang, tadi kalau kalian perhatiin, saya ngomongnya melihat orang itu, saya tekankan. Tiga-tiganya sama-sama melihatnya. Tapi tindakannya beda. Yang dua minggir,
Yang satu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal tiga-tiganya juga lihat ini orang lagi butuh kan. Betul? Tiga-tiganya juga ngelihat orang ini enggak berdaya bukan? Tapi yang bertindak adalah orang Samaria ini. Itu yang tadi bilang, kalau ngomong soal kasih, ya harus mau ada tindakannya. Kalau enggak itu bukan kasih. Itu ya, kira-kira ya. Padahal orang Yahudi, orang Israel itu benci banget sama orang Samaria. Boleh dibilang itu musuh buat orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria ini kawin campur sama orang Assyria. Jadi tidak dianggap asli orang Israel, darahnya tidak murni. Tapi lihat siapa yang menolong orang ini, orang Samaria ini yang nolong. Ya, apa yang dilakukan oleh Samaria? Coba lihat. Tolong diklik lagi. Wah, ini udah lewat dari tadi nih, mohon maaf. Terus. Ya ini udah lewat juga. Nah ini, klik lagi aja semua terus, gak apa-apa. Selesai semua. Setelah itu saya bisa pulang. Ya, tadi saya bilang, yang pertama adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian kasih itu, yang saya bilang aktif. Dia datang kepadanya. Ada 8 yang dilakukan itu. 1, pergi kepadanya. Ya. Ingat loh, orang Lewi dan imam itu not even datang padanya. Ini orang Samaria pertama kali setelah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia datang ke orang yang tadi. Tapi setelah datang, terus bilang, oh kecelakaan ya, dirampok ya, oh ya udah. Kalau gitu ya sama aja bohong. Persis kalau nanti pakai contoh lagi, Pak Simare lagi tergeletak, Timothy datang. Pak Simare, ditabrak lari ya. Oh ya udah cepet sembuh ya Pak ya, terus pergi. Ngamuk itu malahan, bukan? Ya bukan? Itu namanya sama aja bohong itu. Betul kan? Tapi yang dilakukan oleh orang Samaria bukan hanya datang, dia melakukan the other 7 action. Itu yang saya bilang love is action. Dan lihat, setiap tindakan yang dilakukan itu mengandung risiko. Yang pertama, dia sirami orang ini dengan minyak dan anggur. Perjalanan masih jauh, tapi dia korbankan minyak dan anggurnya. Untuk rawat luka ini orang. Dia balut luka-luka. Bisa bayangin kalau tadi saya bilang orang Lewi dan imam dan orang Lewi ini mungkin takut jangan-jangan perampoknya masih ada. Dia bisa punya pikiran yang sama bukan? Ya kan? Perampoknya mungkin masih ada. Tapi dengan dia balut ini kan dia butuh waktu. Kok tiba-tiba perampoknya datang lagi, dia dirampok juga gimana? Dia taking risk for that one. Bukan hanya itu. Rupanya kita tahu bahwa dia ini naik keledai loh, ini orang Samaria. Jadi sebetulnya jalannya itu bisa lebih cepat, bukan? Karena naik keledai. Tapi demi orang ini, dia kasih orang ini naikkan ke keledainya. Akibat itu dia nggak bisa naik keledai, bukan? Dia harus nuntun keledainya kan sekarang. Udah tambah capek, tambah lama lagi dia perginya, jalannya. Betul? Every step take risk. Every step itu mengandung risiko. Kemudian setelah itu dia bawa ke penginapan. Kok ya kurang kerjaan gitu loh. Ya. Bukan hanya itu saja. Malam itu Alkitab tulis dia merawatnya. Jadi kapan merawatnya? Ya malam itu bukan. Jadi malam itu dia ngerawatin orang ini sehingga dia pasti kurang tidur bukan? Ya. Setelah itu besok pagi-pagi ya, dia bilang sama pemilik penginapan, nih gua serahin ke lu ya, tolong rawat dia. Gua udah rawat semalaman, sekarang tolong lu rawat dia. Bukan hanya itu, terakhir 7, dia kasih 2 dinar. Ini ya, aku kasih. Nanti kalau aku balik, kalau ini kurang, gua tambahin. Ini yang dibilang melayan dengan kasih. Bukan hanya cuma sekedar lihat, bukan melihat terus kemudian minggir, bukan hanya lihat terus kemudian bye-bye, bukan. Tapi dilakukan step by step. Kita, ntar dulu. Kalau kita misalnya sekali lagi nih, Pak mohon maaf Pak Simare ya, Bapak kecelakaan lagi tergeletak, ya. Kalau kita ini mungkin, ya udahlah panggil ambulans saja cukup, gitu aja bukan? Atau ya udah,
Karena bawa mobil, aku taruh di mobil, bawa ke rumah sakit, saya itu bye-bye. Gitu kan? That's enough. Tapi enggak sama orang ini. Orang ini dia harus pastikan bahwa orang yang luka ini, orang yang dirampok ini sembuh dan pulih. Karena itu dia lakukan setiap step itu untuk memastikan bahwa orang ini kembali dengan sehat dan pulih. Bahkan itu tadi saya bilang, dia ngomong sama pemilik penginapan, "Ntar, I will be back, I'm coming back." Buat apa? Buat supaya orang yang sakit tadi datang, "Oh kamsya ya, terima kasih ya." Kalau orang Batak bilang apa Pak sih mari-mari? Muliate ya gitu ya. Enggak, dia bukan untuk itu kok. Dia bukan datang untuk minta supaya orang itu, "Aduh terima kasih, ini saya balikin uangmu." Mau untuk nagih, enggak. Dia bilang, "I will be back." Dia enggak peduli orang ini mau terima kasih atau enggak. Dia enggak peduli dia tentang uangnya yang dipakai untuk merawat orang ini. Dia bahkan bilang sama pemilik penginapan, "Kalau kurang nanti gua tambah." Dia enggak peduli. Dia bahkan enggak peduli orang dia mau ketemu sama orang ini apa enggak. Dia enggak peduli. Yang penting orang ini sembuh. Dan itu yang saya bilang. Kalau kita mau melayani orang, yang penting orang ini dipulihkan. At all cost. At all cost. Padahal sekali lagi, orang ini bukan temannya dia loh. Dia nggak kenal sama orang ini. Padahal orang ini mungkin musuhnya dia. Atau tepatnya orang ini memusuhi dia. Tapi toh dia tetap lakukan, bukan? Ya. Kalau kita sudah nolong orang, ada orang, kemudian orangnya itu nggak tahu terima kasih, hati kita sakit, bukan? Ya kan? Rasanya kita mau marah, bukan? Udah ditolong, nggak terima kasih, malah jelek-jelekin kita lagi. Waduh, itu lebih gila lagi. Contohnya tuh saya baru baca beberapa hari yang lalu, ada satu orang di Bekasi sini atau bukan, Bekasi atau Karawang saya lupa. Ini orang security kalau nggak salah dia, kerja, nggak ada tempat tinggal, datang ke temennya, minta tolong dia mau numpang sementara di rumah orang ini. Orang ini ojek online. Numpang beberapa hari, bukannya berterima kasih, bukannya kamsya, malah temannya itu dibunuh. Kenapa? Karena mau ngambil HP sama motornya. Ini kan orang Batak bilang meyu limau ini. Gak tahu diri ini. Orang yang sudah nolong malah dirampok, dibunuh lagi. Kalau kita melayani orang dengan gitu, kemudian orangnya nggak kamsya sama kita, nggak terima kasih, nggak matur nuwun, rasanya hati juga sakit. Tapi nggak dengan berorang Samaria ini. Nggak seperti itu. So what's the point? Saya udah 2 lembar, tinggal 1 lembar, jadi sebentar lagi selesai, tenang. Kurang lebih, tolong klik lagi. Nah, tolong klik terus aja, nggak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, di gereja ini saya bicara mengenai kasih itu tulus. Dan saya bilang, ciri-ciri kasih tulus itu apa? Yang pertama, kasih yang tulus itu berinisiatif, bertindak. Yang kedua, kasih yang tulus itu ikhlas, rela, tidak mengharapkan balasan. Ya. Dan yang ketiga, kasih yang tulus itu tanpa syarat, tidak melihat orang yang kita tolong. Kok ya pas sama yang hari ini? Apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu, itu bukan ciri-cirinya melayani dengan kasih yang hari ini saya sampaikan. Orang Samaria ini mengasihi orang yang dirampok ini, dan dia berinisiatif, dia bertindak, bahkan sampai 8 tindakannya.
Orang Samaria ini ikhlas, rela, nggak mengharapkan balasan apa-apa. Tadi saya udah bilang, dia bahkan datang ke sana untuk nambahin kalau uangnya kurang. Dia nggak minta terima kasih, dan nggak minta balasan apa-apa. Dan orang Samaria ini ketika memberikan pertolongan tanpa syarat, dia nggak lihat siapa nih orang. Bahkan sebetulnya nih orang adalah orang yang memusuhi dia. Toh tetap dia ditolong. Basically, ketika saya bicara soal ini, kasih yang tulus, melayani dengan kasih, itu artinya kita harus berani berkorban. Yang tadi saya bilang, taking risk at any action. So, gimana? Kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, apakah kita mau jadi orang yang Samaria yang baik hati tadi? Ketika kita melayani di gereja seperti ini, kadang kita bersentuhan dengan orang-orang yang menjengkelkan, bukan? Sudah susah-susah, sudah melayani berusaha sekuat tenaga, dikritik terus seolah-olah nggak ada yang benar sama sekali. Yang multimedia misalnya, itu mohon maaf nih contohnya, ini kayak tadi kok saya belum selesai baca kok sudah diklik lagi. Salah lagi, padahal dia udah bantu. Bukan. Ini kliknya kenapa lama banget sih? Salah lagi, kecepatan salah, kelambatan salah. Yang main musik, salah sedikit. Kemarin nggak latihan ya? Salah lagi. Yang mimpin pujian, salah ngambil not. Wah ini nggak bisa masuk ini caranya ini. Salah lagi. Mereka tuh nggak dibayar loh Pak, Bu. Nggak dibayar kan Timothy ya? Hah? Nggak kan? Syukur-syukur loh mereka tuh masih mau melayani. So jangan dikritik gitu, kasihan. Ya. Atau kalau kita melayani orang, terus orangnya nggak tahu terima kasih, malah nyebelin lagi. Contohnya nih misalnya ya, mohon maaf nih contoh aja. Ada orang perlu duit, terus kita kasih, ini ya saya kasih ya, saya bantu nih. Kok cuma segini? Ya, untung gua kasih. Kalau ketawa ini berarti pernah kejadian ya Ibu ya. So ada orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau kita hari ini belajar. Ada orang-orang seolah-olah memusuhi kita, musuh kita bahkan. Tapi Tuhan bilang layani dia. Dan layaninya dengan kasih, artinya take all possible things untuk membantu dia. Sekarang. Setelah ini saya ingat, saya buka-buka, kalau saya siapin firman Tuhan gini, saya buka-buka, saya sudah pernah bawain renungan apa aja di gereja itu. 5 bulan setelah ini, setelah tanggal 26 Februari 2023, ternyata saya itu ada membawakan renungan berjudulnya di gereja ini, melayani dengan totalitas. Makanya ketika dikasih melayani dengan kasih, rasanya saya pernah bawain renungan dengan kata-kata melayani dengan deh. Saya buka-buka beneran, melayani dengan totalitas. Apa yang saya sampaikan? Melayani dengan totalitas itu satu, melayani dengan kasih. Hari ini saya bahas, bukan? Ya, melayani dengan totalitas itu atau melayani dengan ikhlas hari ini juga sama. Melayani dengan totalitas itu apa? Melayani walaupun berisiko hari ini juga sama. So poinnya 2 tahun yang lalu ditambah 5 bulan kemudian dan hari ini Pak Walman ingin kalian dengar hal yang sama. Layani. Itu aja. Gitu ya Pak ya. Nah sekarang bagian terakhirnya. Yang tadi saya sudah janji. Ini jam berapa ya? Saya masih boleh berapa jam Pak? 3 jam lagi ya? Ya. Tadi saya katakan. Tolong klik. Jangan klik dulu. Dikatakan di sana orang Samaria ini ketika melihat ini, when he saw this man, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di Alkitab,
kata-kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu tidak banyak ditulis. Dan hanya ditulis untuk satu orang. Tahu siapa? Kok tiba-tiba tenang? Ini bukan saat teduh ini. Siapa? Yesus. Tolong diklik. Yes. Kata-kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu hanya ditulis untuk Yesus. Itu kok sudah sampai sini ya? Belum sampai ini Bu, Pak. Ya. Yang saya mau bilang adalah cukup menarik bahwa Yesus mempersonifikasi dirinya dengan orang Samaria ini. Ya. Dia ngomong sama kita, akulah orang Samaria itu. Akulah yang dianggap oleh musuh oleh orang Yahudi, tapi aku datang untuk melayani. Dan ketika aku melayani, aku melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria. I took every risk to save you, to heal you. Untuk menyelamatkan kamu, untuk menyembuhkan kamu, untuk menolong kamu. I took every risk. Bahkan aku mati di kayu salib untuk kamu. Yesus sedang bilang, aku orang Samaria yang kalian musuhi, tapi aku datang untuk nolong kamu. So, kalau, makanya tadi lagu terakhir itu sangat cocok sekali saya bilang. Bilurunya menyembuhkan, darahnya menyucikan, menyelamatkan kita. Yes, karena we are talking about Jesus yang mempersonifikasikan dirinya sebagai orang Samaria. Dan Tuhan bilang, jadilah seperti itu. Jadilah kayak aku. Jadi kalau Tuhan ingin kita serupa dengan Dia, Dia juga ingin kita menjadi seperti orang Samaria ini. Yang take every risk untuk help others. Semampu kita ya, tentu saja tidak berarti kalau kita nggak mampu ya sudah, tapi semampu kita tolong orang ini. Sebagai penutup, ini penutup sungguhan, kalau tadi belum, sekarang penutup sungguhan. Komsel kami tanggal 23 Februari lalu membahas mengenai kasih ini. Sebagai orang Kristen, salah satu anggota Komsel kami bilang, kita ini terlalu sering mengucapkan kata kasih. Tapi pendeta di gerejanya dia bilang, kita jarang banget bilang soal melayani dengan kasih. Kita terlalu gampang bilang kasih, tapi kita cuma omong doang. Dia cerita Buddha Seci itu, nggak pernah ngomong soal kasih. Tapi apa yang mereka lakukan jauh lebih hebat dari orang-orang Kristen. Anggota komsel saya ini bilang, orang Buddha Seci itu, kalau dia melayani orang, dia bilang, thank you. Terima kasih saya sudah boleh melayani Anda. Kebalik bukan? Kalau kita maunya orang yang dilayani terima kasih sama kita bukan? Kalau orang Buddha Seci enggak. It's our honor to serve you. Adalah kehormatan bagi kami bisa melayani Anda. Terima kasih loh kami boleh melayani Anda. Ketika saya dengar saya tertemplak, iya juga ya. Betapa kita sebagai orang Kristen ini malu-maluin sebetulnya. Ngomongnya banyak kasih-kasih, kan kekristenan tuh identik dengan kasih. Tapi kita kalah sama mereka. So hari ini mari kita bertobat, termasuk saya. Mari bertobat. Jangan hanya ngomong tok, tapi benar-benar melayani dengan kasih. Bukankah kita ini standarnya lebih tinggi dari mereka? Ya. Alkitab itu tulis, kasih musuhmu bukan? Persis kayak orang Samaria bukan? Kasih musuhmu. Kalau ditampak pipi kiri, kasih pipi. Nah, dah tahu pasti gak ada yang jawab. Karena takut saya masuk, saya nampar gitu loh. Tapi Tuhan bilang gitu kan? Tuhan bilang kalau kamu dipaksa jalan 1 mile, jalanlah bersama dia berapa mile? 2 mile. Standar kita kan seharusnya lebih tinggi. Tapi kita tidak bisa menghidupi itu. Pagi ini mari kita berdoa. Saya tutup dengan dua cerita ini ya. Setelah itu nanti pemusik dan pemuji tolong maju ke depan. Tolong klik terakhir. Yes. Langsung aja.
Ada dua kisah dalam Alkitab. Pertama Matius 25 ayat 35-40 itu cerita bahwa Tuhan Yesus cerita mengenai akhir zaman dan kemudian Tuhan bilang, pada akhir zaman nanti ya aku akan pisahkan antara kambing dan domba. Kepada yang domba dia bilang, aku akan bilang thank you karena kamu sudah melayani aku, kamu sudah menjenguk aku ketika sakit, ketika aku di penjara kamu jenguk aku, ketika aku kelaparan kamu kasih aku makanan, ketika aku kasih kehausan kamu kasih minuman. Dan orang-orang ini bilang, kapan itu Tuhan? Dan Tuhan bilang, ketika kamu lakukan itu kepada orang yang paling kecil, at least, yang the least, orang-orang yang paling kecil ini, kau melakukannya untuk aku. Karena itu masuklah dalam kerajaan Bapamu di surga. Apa yang kita lakukan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu dihargai oleh Allah di surga. Dan ketika kita nanti mati, atau kita diangkat Tuhan, Tuhan bilang, selamat datang anakku di kerajaan Bapakmu. Satu. Yang kedua, kisah para rasul 9 ayat 3641. Ketika saya melihat itu saya tergetar. Saya bukan apa-apa, gini. Cerita mengenai Tabita atau Dorcas. Tabita atau Dorcas itu seorang wanita yang sangat baik hati. Tapi suatu hari dia sakit dan kemudian dia meninggal. Ini cerita yang menggetarkan hati saya. Janda-janda yang dilayani dia datang kepada Petrus, nunjukin apa, ini loh, aku dibikin ini sama Dorcas, aku dibikin ini sama Tabita. Dan mereka nangis, mereka bilang, Dorcas atau Tabita itu baik banget, tolong Petrus, dia meninggal sekarang, tolong jamah dia. Saya tergetar ketika saya membaca ini tadi. Saya bilang, Tuhan kalau saya mati, ada enggak orang-orang yang bilang, Gunawan itu orang baik loh. Gunawan itu betul-betul henhauren, orang yang sangat baik. Aku banyak ditolong dia. Atau mungkin orang-orang bilang, itu orang Gunawan itu orang nyebelin itu, orang nyakiti hati itu. Kita mau diingat sebagai apa? Ketika saya baca ini saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku ingin diingat seperti itu Tuhan. So ketika saya bicara mengenai melayani dengan kasih, saya ingin ketika saya mati nanti, orang di bumi membicarakan mengenai kebaikan saya, bukan kejahatan saya. Dan ketika saya ketemu Tuhan saya di sana, Tuhan bilang, sabatlah engkau, hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam kerajaan. Indah bukan? Di bumi orang membicarakan kebaikan kita, di atas sana Tuhan nyambut kita. Luar biasa bukan? So pagi ini, mari kita bertobat dan mari kita layani. Walaupun rasanya gak nyenengin, walaupun orang yang kelihatan layani juga nyebelin, mari kita tetap layani. Saya undang pemuji dan pemusik maju depan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan
namamu, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan, kami rindu supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan ketika kami melayani Engkau di rumah-Mu, di keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada, kami menjadikan Engkau sebagai fokus kehidupan kami, menjadi patron dan teladan yang akan terus kami ikuti dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, menyadari dan mengingat kembali, Engkau berkata bahwa Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebelum Engkau melayani, Engkau menderita. Bahkan Engkau merendahkan diri dengan penyerahan hidup secara total, bahkan harus berpuasa mempersiapkan diri. Dalam setiap langkah-Mu Engkau telah melayani kami dengan seluruh totalitas yang Engkau miliki. Kami yang sudah Engkau layani, yang sudah Engkau selamatkan, yang sudah Engkau tebus dan Engkau telah berkati, ajar kami akan mengikuti teladan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan. Engkau juga terus akan membimbing kami supaya kami sungguh-sungguh melayani dan ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan sejenak sebagaimana minggu lalu saya sampaikan di mimbar, bahwa kita kepingin supaya gereja kita terus akan dilawat oleh Tuhan, dan setiap kita boleh mengalami jamahan Tuhan dan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Kita juga kepingin supaya banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini dan Tuhan memakai mengurapi kita. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk terus bersama-sama ambil bagian dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, juga yang memungkinkan ambil bagian dalam doa puasa pada setiap hari Jumat dan dimulai dari hari Kamis jam 10. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan yang akan melawat kita. Jangan sampai kita berkata di tempat kita tidak ada lawatan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Tetapi kita mau berkata bahwa apa yang bisa saya perbuat supaya semua orang dibangun dan dilawat Tuhan di gereja kita. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan waktu selanjutnya. Kita bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan Santoso. Itu menjadi berkat dan menguatkan kita serta mengingatkan kita. Dan sebelum kita mendengarkan beberapa buah pengumuman, saya mau menyambut untuk jiwa-jiwa, jika ada jiwa-jiwa baru yang baru hadir pertama kali datang pada
saat ini bisa minta tolong berdiri. Oke. Ya, semuanya jemaat yang setia. Ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Yang pertama mengenai QRIS. Jadi sudah ada QRIS, baik itu ditempel di tiang, di pintu bawah, yang tujuannya itu untuk memudahkan kita untuk bertransaksi ataupun juga dalam memberikan persembahan. Dan sudah diumumkan juga di grup untuk kode-kode dalam persembahan, baik misalnya persembahan mingguan itu, kemudian untuk yang persembahan Natal biasanya diakhiri dengan angka 25, persembahan untuk diakonia diakhiri dengan angka 20, persembahan untuk persepuluhan diakhiri dengan angka 10, untuk persembahan pemeliharaan pada minggu kedua diakhiri dengan angka 15. Jadi jika Bapak Ibu lebih mudah untuk menggunakan transfer atau QRIS bisa menggunakannya ini. Kemudian untuk pengumuman yang lain, akan diadakan ibadah Padang pada bulan Mei, yaitu tempatnya akan diambil di Santa Monica Resort Bogor. Itu berkenaan dengan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Dan biaya yang diperlukan untuk ini untuk dewasa adalah 280.000 dan untuk anak-anak 150.000. Pendaftaran akan dibuka mulai hari ini. Bisa menghubungi untuk Ibu Jessica maupun Bapak Christian. Cuma Bapak Christian ini tidak hadir ya. Mungkin nanti bisa berhubungan dengan Bapak Yosef juga untuk ibadah Padang ini. Dan karena itu masih beberapa bulan lagi ya. Dan jika ada Bapak Ibu, mungkin kita merasa untuk biaya itu terlalu besar, ada sistem menabung. Nah, sistem menabung ini nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi baik tadi Bapak Christian, Ibu Jessica, ataupun Bapak Yosef, dan yang lainnya, personnya, Stephen mungkin dan yang lainnya bisa ditanyakan nanti. Yang gunanya untuk supaya kita bisa memperingan untuk biaya tersebut. Kemudian tadi diingatkan juga untuk kegiatan dalam 1 minggu, Kamis ada ibadah permata juga. Untuk doa Jumat diingatkan mulai diadakan doa puasa yang mulai dari Kamis jam 10 malam sampai besoknya. Dan setelah ibadah ini selesai ada latihan paduan suara. Jadi Bapak Ibu anggota paduan suara bisa berkumpul dan kita bisa berlatih bersama-sama. Oke, dalam minggu ini ada beberapa rekan-rekan saudara seiman kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah Ibu Rahel, kemudian Saudara Adi Wismar dan Ibu Marlin Via. Semuanya tidak ada di sini, kalau Saudara Adi ada di bawah. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Persembahan pada minggu ini diadakan ada 2 kantong, yaitu untuk operasional dan untuk pengembangan gereja. Dua persembahan akan dipimpin oleh Saudara Samuel. Sebelumnya ada tambahan bahwa untuk ibadah Padang itu biaya tersebut itu sudah mendapatkan kaos juga. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk pagi ini Bapak. Kalau kami Tuhan boleh kumpulkan kembali Bapak di tempat ini Bapak, kami boleh bersama-sama bersorak-sorai Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, merasakan sukacita-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Dan terlebih Tuhan kami juga sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Bapak yang mengingatkan kami kembali Bapak untuk kami boleh melayani
sesama kami Tuhan dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Bapa. Biar Engkau memberkati setiap persembahan kami Bapa, supaya bisa menjadi berguna Bapa bagi gerejamu di tempat ini Bapa, memperluas gerejamu di tempat ini lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh ya, ada tambahan satu lagi, masih diterima untuk pengumpulan baju pantas pakai yang digunakan untuk thrifting, untuk yang digunakan nanti dananya untuk untuk retret pemuda. Tuhan yang benar. Kota bentengku tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji. Saya undang untuk Bapak Ibu kami berdua. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu membimbing kami di dalam setiap langkah-langkah kami, menuntun kami dalam setiap jalan kami, bahkan mengajar kami supaya kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, dan sebagai hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih berada di tengah-tengah dunia ini. Dan kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dengan demikian kami akan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah mereka. Kami juga terus menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kau yang akan terus memeliharakan mereka dalam keluarga,
keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka, Tuhan beserta dengan mereka yang akan terus menopang mereka sehingga mereka boleh berjalan dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan, dan Kau yang akan terus melawat mereka sehingga mereka selalu merasakan kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Dan apabila saat ini ada yang tidak hadir, Kau yang akan melawat mereka dimanapun mereka berada, mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, jamah dan bangkitkan kembali iman mereka supaya roh mereka menyala-nyala. Dan kami berdoa buat semua jemaat, Engkau tahu akan kerinduan, harapan dan pergumulan mereka, Tuhan, yang akan terus menjadi pertolongan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat pada saat ini, kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka sehingga mereka mampu melewatinya dan mereka boleh mengalami kemenangan oleh karena kuat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mata mereka terus tertuju kepada Tuhan dan terus menanti-nantikan Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan mereka, dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Secara khusus kami berdoa buat Pak Husni yang saat ini masih dalam perawatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menyembuhkan, dan kami rindu melalui penyakit ini kuasa Tuhan dinyatakan dan keluarga ini boleh semakin setia kepada Tuhan karena mereka boleh memahami akan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Adi, untuk Rahel dan Marlin Via. Kau yang akan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka. Bahkan lebih daripada itu, dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin setia kepada Tuhan dan semakin dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana beberapa kegiatan gerejamu yang akan dilangsungkan. Kami berdoa untuk ibadah Paskah, ibadah HUT gereja, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan supaya sungguh-sungguh kebangunan rohani boleh nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk panitia yang mengerjakannya, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan memampukan dan berikan hikmat sehingga sungguh-sungguh yang terbaik dapat mereka lakukan untuk Tuhan dan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan tercurah atas bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, Kau urapi para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang murni, dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, tetapi untuk kepentingan bangsa kami secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.